Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan ketua dan pimpinan dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirimkan kepada saya, yang sudah lama belum saya jawab. Tapi sebelumnya saya ingin menawarkan kepada saudara, ini adalah buku yang terbaru kami terbitkan, yang merupakan ajaran lengkap landasan katekismus dari Gereja Ortodoks. Saya himbau untuk saudara, terutama para pimpinan komoks, para romo, para diaken, dan semua saja yang ingin belajar tentang iman rasuliani lebih jauh, untuk membeli buku ini. Buku ini menjelaskan secara rinci tentang dasar-dasar keyakinan Kristen, mengenai Allah itu siapa, wahyu itu apa, manusia itu bagaimana, dunia roh yang baik para malaikat dan dunia malaikat yang jatuh atau dunia roh-roh jahat itu gimana, Yesus Kristus itu siapa, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara tidak akan menyesal kalau memiliki buku ini. Tapi di samping itu harus dibarengi dengan memiliki buku ini yang beberapa kali sudah saya tawarkan, yaitu mengenai doa, ya. Buku Kitab Sembahyang dan Doa dari Gereja Ortodoks. Di sini banyak sekali keterangan-keterangan tentang praktek dalam Gereja Ortodoks. Mengapa ada Sabat, mengapa ada hari Minggu, mengapa ada sunat, mengapa ada baptisan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan saudara bisa ini dalam kalau mengajar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan umat. Mengapa ada sujud waktu sembahyang, mengapa ada bersuci, dan lain-lain. Ini dijawab di sini. Oke, jadi saya harapkan saudara dapat membeli buku-buku ini. Terima kasih. Baik. Sekarang pertanyaan berasal dari Bapak Daulat Sipayung. Pertanyaan beliau adalah begini. Shalom Romo, salam Pak Daulat. Maaf, lama baru menjawab karena saya keluyuran kemana-mana istilahnya dalam pelayanan saya. Saya sangat diberkati dan dicerahkan melalui penjelasan-penjelasan Romo melalui channel YouTube Romo. Terima kasih. Tuhan memberkati juga. Saya ada pertanyaan Romo, mohon pencerahannya. Saya usahakan kalau saya bisa. Ketika kita menyembah Tuhan Yesus atau berdoa kepada Tuhan Yesus atau memberi penghormatan kepada Yesus, apakah yang kita sembah keilahiannya saja? Apakah kemanusiaannya juga ikut menerima penyembahan kita karena dia sudah menerima segala kuasa di surga dan di bumi dan sudah duduk di sebelah kanan Allah di surga? Ataukah kemanusiaan dan keilahiannya bersama-sama menerima penyembahan atau penghormatan atau doa kita? Ada tulisan yang pernah saya baca yang menyerang iman Kristen yang mengatakan bahwa Yesus tidak boleh disembah dengan alasan karena walaupun ada keilahiannya namun kita tidak meniadakan kemanusiaannya. Mohon pencerahannya, Romo. Terima kasih. Sipayung, Kalimantan. Baik Pak Sipayung, untuk mengerti tentang hal ini kita harus tahu doa itu adalah relationship, adalah hubungan, relasi. Orang tidak berrelasi dengan orang lain dalam kodratnya. Saya tidak berrelasi dengan Bapak yang di depan saya ini karena dia punya kodrat. Tapi saya berrelasi dalam pribadinya. Betul kan? Relasi itu kan pribadi dengan pribadi. Bukan pribadi dengan kodrat. Kodrat tidak punya relasi apa-apa. Kodrat itu keberadaan fisik atau apa. Kalau kodratnya kodrat roh, ya keberadaan roh. Kita tidak berelasi dengan kodrat, baik manusia maupun ilahi. Kita berelasi dengan pribadi. Kalau dalam bahasa teologinya, dengan hipostasis. Nah, hipostasis inilah yang menjadi subjek di dalam diri manusia Yesus. Hipostasis Yesus sebagai firman itu kekal. Dan mempunyai kodrat ilahi. Tapi setelah jadi manusia, dia mengambil kodrat baru, yaitu kodrat manusia yang disatukan dengan kodrat ilahinya.
Tetapi yang beroperasi, yang berkarya, yang bertindak, itu tetap hipostasis ini, entah menggunakan kodrat ilahinya, umpamanya untuk kebangkitan, itu kodrat ilahinya yang berkarya. Atau kodrat manusiawinya ketika dia disalibkan. Sebab yang ilahi tidak mungkin disalib. Menderita, itu juga kodrat manusiawinya. Tetapi yang mengalami ini adalah hipostasis ini. Dengan menggunakan dua kodratnya. Dan kita diperintahkan untuk menyatu, berrelasi dengan pribadi Yesus, hipostasis Yesus ini. Coba kita baca di dalam Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Oke, sebab dalam dia itu menunjuk satu orang, satu pribadi. Berdiam secara jasmania. Berarti di dalam pribadi yang satu ini ada kodrat jasmani, kodrat manusia yang diambil dari Bunda Maria. Seluruh kepenuhan Allah, kealahan artinya seluruh totalitas Allah sepenuh-penuhnya. Tidak ada yang kurang. Ada di dalam Yesus sebagai firman Allah. Jadi dalam pribadi yang satu ini terdapat dua kodrat. Kodrat manusia dan kodrat ilahi. Dan kita berrelasi bukan pada dua kodrat ini. Kita berrelasi dengan hipostasisnya itu. Ya. Dalam hipostasisnya pribadi inilah terhadap kehendak, terhadap sarana berinteraksi dengan makhluknya. Maka kalau dikatakan ketika kita menyembah Tuhan Yesus, atau berdoa kepada Tuhan Yesus, atau memberi penghormatan kepada Yesus, apakah kita sembah keilahian saja? Tidak. Kita sembah hipostasisnya. Yang di dalam hipostasis ini terdapat ilahi dan manusiawi. Kalau kita sembah keilahiannya saja, kita jatuh pada bidat namanya bidat monofisik. Menekankan hanya keilahian pada diri Yesus. Dan banyak orang Kristen jatuh pada bidat ini. Dan ini ditolak oleh Konsili Gereja Ortodoks pada tahun 451 di Kalsedon. Ya. Apakah kemanusiaan juga ikut menerima penyembahan kita karena dia sudah menerima segala kuasa di surga dan di bumi dan sudah duduk di sebelah kanan Allah SWT? Tidak juga. Kalau kita bedakan antara keilahiannya dan kemanusiaannya lalu kita pisah-pisah. Dan kita menekankan bahwa Maria hanya melahirkan manusia saja, baru kemudian keilahian yang firman masuk ke dalam anak Maria ini namanya bidat Nestorianisme. Dan itu kita tolak dalam gereja Ortodoks, ditolak pada abad yang ke tahun 431 di Efesus. Jadi kita tolak ajaran monofisitisme yang diajarkan oleh Eutyches dari Konstantinopel. Kita tolak juga ajaran Nestorianisme yang diajarkan oleh Nestorian dari Persia. Ya. Jadi yang benar adalah bahwa kita menyembah Kristus dalam hipostasisnya. Bukan keilahiannya, bukan kemanusiaannya, dan di dalam hipostasisnya inilah terdapat keilahian dan kemanusiaannya. Ya. Ada tulisan yang pernah saya baca yang menyerang iman Kristen yang mengatakan bahwa Yesus tidak boleh disembah dengan alasan karena walaupun ada keilahiannya namun kita tidak dapat meniadakan kemanusiaannya. Ya inilah Nestorianisme pada dasarnya. Karena di dalam konsili Nikea pada tahun konsili Kalsedon pada tahun 451 dikatakan bahwa Kristus itu mempunyai satu pribadi atau satu hipostasis dalam dua kodrat. Atau Kristus itu memiliki dua kodrat dalam satu pribadi, satu hipostasis yang tidak dapat dipisah-pisahkan, yang tidak dapat dibagi-bagi, yang tidak kacau balau, dan yang tidak campur baur. Jadi antara yang ilahi dan yang manusiawi tidak bisa dipisah lagi karena itu menyatu dalam satu pribadi. Gambarannya gimana? Bapak Suci Kyrillos dari Alexandria memberi gambaran begini. Antara keilahian dan kemanusiaan, kesatuan antara keilahian dalam kemanusiaan Yesus. Saudara pernah melihat tukang sabit di pandai besi?
Dia membuat sabit dari besi kan. Tapi untuk membentuk sabit itu perlu dipanasi. Sehingga ketika besi itu dipanasi, dia mengambil sifatnya api, jadi panas, jadi merah gitu kan. Dan kalau saudara tersentuh dengan api, dengan besi yang terkena api, ya saudara terbakar. Berarti ada sifatnya api di situ. Tapi api yang digunakan untuk mengolah sabit ini, bentuknya mengikuti bentuknya besi yang berbentuk sabit itu. Jadi sabit ini pada saat yang bersamaan tetap berbentuk sabit, berbentuk besi. Sifat besinya tidak hilang. Tetapi juga ada sifat api yang panas, yang merah, yang membakar. Dan dalam keadaan itu antara si api dan si besi tidak bisa dipisahkan. Demikianlah keilahian dan kemanusiaan di dalam Yesus Kristus. Makanya pada waktu si sabit dalam keadaan menyala-menyalanya, saudara tidak bisa membedakan mana apinya, mana sabitnya, jadi satu. Karena si sabit bersifat api, si api berbentuk sabit. Demikianlah pada waktu Kristus itu di dalam pada saat di firman-Nya menjadi manusia ini, keilahiannya dan kemanusiaannya bersatu sedemikian rupa, tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisah, tapi tidak campur baur. Si api itu tidak hilang sifatnya jadi besi, enggak, ya tetap api di situ. Demikianlah kemanusiaan tidak hilang sifatnya kemanusiaannya, ya tetap manusia. Si besi juga tidak sifatnya hilang jadi api, ya tetap besi. Demikianlah kemanusiaan dalam Yesus tetap manusia. Keilahiannya tetap keilahian yang manusia tidak bisa jadi Allah. Tidak mungkin manusia jadi Allah. Yang Allah juga tidak bisa berubah jadi manusia. Tidak mungkin Allah berubah, itu tidak mungkin. Tetapi keduanya disatukan di dalam pribadi yang satu. Ya. Dan masing-masing integritas sifatnya masing-masing dijaga. Yang Allah sepenuh-penuhnya Allah, yang manusia sepenuh-penuhnya manusia, tapi bersatu di dalam satu pribadi. Dan kita sembah adalah pribadi ini. Jadi kita tidak mengadakan pemisah-misahan, kita tidak mengadakan pengkacaubalauan, kita tidak mengadakan pekaburan antara dua sifat ini. Jadi kalau kita nyembah apanya, ilahinya atau manusia? Bukan ilahinya, bukan manusia, kita menyembah hipostasisnya. Karena kodrat ini tidak bisa ada relasi. Kalau saya dengan saudara, relasinya dengan pribadi saudara, bukan kodratnya saudara. Ya kan? Dengan Kristus juga begitu. Relasinya adalah dengan pribadi ini. Apakah kemanusiaan juga ikut menerima penyembahan kita karena dia sudah menerima? Tidak. Ya. Ada tulisan yang pernah saya baca yang menyerang iman Kristen yang mengatakan bahwa Yesus tidak boleh disembah dengan alasan karena walaupun ada keilahiannya, namun kita tidak dapat meniadakan kemanusiaannya. Ini berarti ini Nestorianisme, memisah-misahkan. Kita tidak menyembah kodrat ini atau kodrat itu, sebab kodrat tidak bisa disembah. Yang disembah adalah pribadi yang dapat menerima penyembahan kita, karena tujuan penyembahan adalah penyatuan dengan pribadi. Ya. Saya kira begitu Pak Sipayung, jawaban dari saya. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.